Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa hidup ini kurang bahagia? Ribet terus, tidak bisa menikmati. Hidup penuh dengan kecemasan, hidup penuh dengan sakit hati, kekecewaan. Penyebabnya adalah kurang iman dan kurang amal soleh. Kenapa orang kurang bagus imannya dan tidak bagus akhlaknya? Penyebabnya dua. Satu, dia lemah pemahaman agamanya. Jadi sedikit sekali ilmu agamanya. Kalaupun belajar dia tidak paham. Orang yang lemah pemahaman agamanya tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, tidak kenal tenang. Karena tenang itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah. Padahal setiap yang disandari selain Allah tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Orang yang tidak kenal agama dengan baik, maka dia akan serba takut hidupnya. Karena dia tidak yakin akan perlindungan Allah. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, ngarang hidupnya. Dia tidak tahu mana yang baik, yang buruk, yang sebenarnya. Jadi hidupnya tuh sekepikirnya. Pasti sengsara. Pasti sengsara. Maka siapapun yang tidak serius belajar agama setiap hari menambah pemahamannya, terutama tentang ilmu tauhid, sudah tidak ada cerita hidup tenang, tidak ada cerita akhlakul karimah, tidak ada. Karena semuanya hanya ngarang saja. Dan yang kedua, mengapa orang hidupnya susah tenang, susah berakhlak baik, adalah kalah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu la'ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Orang ada yang tahu agama tapi kalah oleh malas. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Ada yang tahu agama, dia kalah oleh gaya hidup. Ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Stres seperti ini. Dia akan menderita. Karena dia akan hidup bukan pada kemampuannya, demi gaya. Orang yang kalah oleh nafsu, sibuk, tersinggung, sakit hati, marah. Tidak bisa menikmati hidup. Juga kalah oleh syahwat. Dia tidak akan bisa mengendalikan matanya. Zina mata terus dan itu membuat tidak bahagia. Orang yang kalah oleh nafsu cenderung berlebihan dalam hidupnya. Bicara berlebihan, makan berlebihan, nafsu mengajak kita berlebihan. Orang yang kalah oleh nafsu, kecenderungannya hidupnya diperbudak oleh duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, penilaian orang, dan itu melelahkan sekali. Maka kalau kita tidak punya program mujahadah mengendalikan nafsu, kita tidak bisa menikmati hidup ini. Umur makin tua, masalah makin banyak, tubuh juga makin bermasalah. Hidup bahagia ini selalu belajar, lalu berusaha diamalkan dan mengendalikan nafsunya. Cuma dua orang celaka tuh, lemah pemahaman agama dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Silakan lihat berita-berita di media, tidak jauh dari semua ini. Ada yang kalah oleh syahwat berzina, kalah oleh kemarahan memukul, menembak, kalah oleh keserakahan dia akan korupsi, kalah oleh keinginan dihormati orang lain, kalah oleh keinginan duniawi. Itu cenderung hidupnya akan menderita. Untuk dunia yang paling gampang itu adalah syukuri yang ada. Puas dengan yang ada. Tidak usah ribet ingin dinilai orang. Tidak usah takut diremehkan orang. Dengan dunia biasa saja. Kita sekarang begini, sudah pensiun, gaya hidup kita berkurang. Tidak ada kendaraan yang bagus. Tidak ada penampilan yang keren. Tidak apa-apa. Orang menderita karena menuhankan penilaian orang lain. Biasa sajalah. Insya Allah kalau kita tahu syukur, kalau kita selalu benar-benar qanaah, Allah akan mencukupi hidup kita. Percayalah.
Tapi bagi orang yang hidupnya demi penilaian orang lain, tidak akan pernah dicukupi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu belajar dan mengamalkan dan selalu bermujahadah menaklukkan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin.